Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmita. Saya CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Saya mengajar di SD Negeri 04 Payakumbuh. Baik, kali ini saya ditemani oleh Pak Debi. Pak Debi merupakan guru kelas 3 di SD Negeri 04 Payakumbuh. Assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Pak Debi sore ini? Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi terkait nanti kegiatan observasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Baik, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwasanya tujuan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Pak, kita akan melakukan percakapan pra-observasi agar nanti Bapak lebih percaya diri, kemudian lebih sukses dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang akan Bapak lakukan nanti. Baik, yang pertama Pak, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam simulasi nanti? Ada dua Bu. Yang pertama, murid memahami apa itu aturan di sekolah. Yang kedua, murid memahami apa itu aturan di rumah. Oke, baik, berarti ada dua ya Pak ya. Kemudian bagaimana kira-kira area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran tersebut adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, luar biasa. Berarti pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Baik, kemudian bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan? Yang setelah saya lakukan atau saya rencanakan dan rancang saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan diskusi. Oke, baik, bagus. Kemudian kira-kira apa media yang akan Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran ini? Media yang pertama yang saya gunakan adalah video pembelajaran yang berkaitan dengan aturan di sekolah dan di rumah tadi. Kemudian ada tugas kelompok, ada nanti EKPD kelompok, kemudian ada lagi mind mapnya, kemudian ada lagi SAPD perorangan, kemudian pelajaran refleksi. Oke, bagus, baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Untuk pembelajaran yang sudah saya rancang ini itu dilaksanakan pada hari Senin Bu, jam 4 Oke, baik. setelah upacara. Oke, baik Pak. Baik, nanti saya akan mengunjungi Bapak sesuai jadwal yang telah Bapak sampaikan tadi. Kemudian saya ucapkan terima kasih, selamat nanti mengikuti kegiatan. Kemudian nanti setelah kita melakukan kegiatan simulasi nanti, kita akan bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Saya doakan mudah-mudahan pembelajaran Bapak sukses, lancar, dan tujuan pembelajaran tadi tercapai. Oke, baik, sekian saja pertemuan kita pada sore ini Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Putri hadir. Faruk dia dalam keadaan sakit. Mari kita doakan agar Faruk cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita belajar bersama. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita nyanyikan dahulu nyanyi nasionalisme untuk meningkatkan nasionalisme, yaitu Garuda Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, Apa kira-kira kesepakatan kelas kita hari ini, nak? tidak boleh berjalan. Kesepakatan kelas. Apa pertama? Tidak boleh Silakan Adis. memakai pakaian lupa. Apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh jalan-jalan sembarangan. Tidak Boleh berjalan jalan. tertib dalam belajar. Yang kedua, Tidak boleh ngomong kasar. Piket kelas. piket kelas. Tidak boleh Ia saling menghargai. menghargai. Yang ketiga, apa Zidan? Tidak boleh berisik saat belajar. Apa? Tidak boleh berisik saat belajar. Tertib dalam belajar sudah masuk. Dalam belajar. Hah? Teratur dalam belajar sudah sama. Apalagi saling menghargai. Kan? Iya. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, mari rapikan tempat dudukmu. Coba rapikan. Lihat sampah di bawah. Kalau ada simpan. Rapikan tempat duduknya dulu. Rapikan. Ayo. Sudah? Sudah rapi, nak? Letakkan tangan di atas meja. Pejamkan matanya. Hirup nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi. Hirup dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Siap, tenang, nak, tenang. Nah, ingat kita belajar. Dengan belajar masa depan kita insya Allah cerah, ya, nak. Baik, sekarang buka matanya. Sudah buka matanya? Sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang aturan. Kira-kira apa itu aturan? Apa aturan? Aturan apa, Dam? Tidak boleh segala sesuatu yang ditaati dan dijalankan. Apa contoh aturan di sekolah kita? Memakai seragam. Apa lagi? Kita tentang aturan di sekolah dan di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita mengetahui apa itu aturan yang ada di rumah maupun di sekolah. Langkah pembelajaran, nanti kita akan duduk berkelompok yang sudah kita siapkan ini. Nanti kamu bekerja di dalam kelompok, penilaiannya pun dalam bentuk kelompok. Siapa yang main-main dalam kelompoknya, tentu nilainya juga main. Siapa yang serius dalam kelompoknya, maka dia akan nilainya juga serius. Nah,
Ini adalah peraturan kelas. Sudah Pak tempel tadi di sini ya. Peraturan di kelas apa-apa saja. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Memakai seragam lengkap. Siapa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Yaitu membuang sampahnya pada tempatnya. Apa lagi? Tertib dalam belajar. Di belakang ada? Nggak ada, apa ada? Suasana gembira. Kemudian ada peraturan sekolah. Hari Senin kita pakai pakaian apa? Merah putih lengkap. Ada topi, dasi, ikat-ikat, kaos kaki putih. Nah, hari Selasa pakai pakaian batik. Hari Rabu pramuka lengkap. Hari Kamis baju putih Cina bagi laki-laki, basibah bagi perempuan. Hari Jumat Muslim lengkap. Jangan lupa lagi ya, kita 5 hari sekolah, 5 bulan bentuk pakaiannya. Jangan lupa lagi itu, besok itu adalah aturan di sekolah. Ya, gini kan nak? Iya gitu kan. Contoh aturan di sekolah yang pertama apa itu? Pakai seragam lengkap. Kemudian apa lagi nak? Ikat kelas. Apa lagi di belakangnya? Ya. Apa lagi? Ada anak yang lain nak? Nah, lanjut. Apa lagi? Berkelahi. Apa lagi? Saya lain. Ya, ada yang bertanya kelompok lain coba. Ya, tutup. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmita, CGP Angkatan 11, SD Negeri 04 Payakumbuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Pak Debi. Selamat pagi Pak Debi. Selamat pagi Bu ya. Bagaimana kabar Pak Debi pagi ini? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Baik Pak Debi, hari ini kita akan melakukan coaching pasca observasi terhadap kegiatan mengajar Pak Debi yang dilakukan kemarin. Izinkan saya ya Bu Zona, saya akan melakukan coaching supervisi pasca observasi bersama Pak Debi. Baik Pak Debi, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Debi berkaitan dengan kegiatan observasi yang Bapak lakukan tadi. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi tadi, Pak? Alhamdulillah setelah saya melakukan Ibu melakukan observasi terhadap saya tadi, itu karena biasanya saya menghadapi murid yang hal yang biasa saja, tapi karena ada Ibu Al, jadi ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya. Karena itu mungkin karena ada teman sejawat, karena ada teman lain, jadi agak deg-degan hati saya. Agak deg-degan Iya. ya, tapi deg-degannya udah terkendali tadi. Iya, Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya. Baik, berkaitan dengan area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan dan bagaimana proses ketercapaian dari area pengembangan kompetensi yang ingin Pak lakukan? Pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap siswa adalah itu tanggung jawab di dalam kelompok, Bu. Oke. Nah, di dalam kelompok itu ada anak yang kadang-kadang tidak terperhatikan oleh saya karena saya terfokus dalam kelompok yang lain, sehingga saya tidak merata dalam pelayanan terhadap setiap kelompok. Nah, apa namanya yang harus dikembangkan tadi, Bu? Kompetensi apa yang harus Kompetensi dikembangkan? yang akan saya kembangkan itu nanti untuk besok-besok penampilan berikutnya. Tentu lagi saya hendaknya bisa melayani
setiap kebutuhan yang ada setiap kelompoknya. Oke, baik ya. Semoga Bapak Debi bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap setiap murid. Baik. Kemudian menurut Pak Debi, sejauh mana ketercapaian area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi? Pengembangan yang saya sudah capai pada saat pembelajaran tadi adalah keaktifan siswa. Oke, Nah, baik. keaktifan siswa setiap kelompok itu nampaknya sudah aktif dalam pembelajaran dan mereka bersemangat dalam mengikuti kegiatan membahas modul yang saya berikan kepada anak. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak Debi ya. Baik, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, apa saja hambatan yang Bapak temukan selama mengikuti pembelajaran tadi? Hambatan yang saya temukan Bu, itu adalah keseriusan anak dalam mengikuti pembelajaran dalam berkelompok. Karena ada beberapa anak, tidak banyak Bu, hanya beberapa yang mereka itu sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar di dalam kelompoknya Bu. Ada juga anak sifat anak ini yang jahil. Oke, baik. Berarti secara garis besar anak-anak sudah aktif, sudah fokus, hanya beberapa yang kurang. Oke, baik. Apa kira-kira usaha yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan yang Bapak temui tadi? Untuk mengatasi hal yang terjadi tadi, tentu saya akan kembali lagi mengingatkan kepada anak tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat. Jadi itu benar-benar terlaksana hendaknya kesepakatan kelas di dalam pembelajaran. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Debi. Saya harap semoga kedepannya kegiatan pembelajaran Pak Debi selalu meningkat. Kemudian apa masukan yang Pak Debi lakukan tadi bisa juga menjadi motivasi saya dalam memperbaiki pembelajaran saya. Baik, terima kasih sekali Pak Debi. Kira-kira menurut pertanyaan terakhir ini Pak Debi, kira-kira kapan waktunya rencana yang Bapak lakukan tadi bisa terrealisasi kira-kira Pak Debi? Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu El yang telah memberikan masukan terhadap saya, sehingga dengan masukan-masukan yang Ibu El beri masukan kepada saya itu meningkatkan motivasi saya untuk melakukan perubahan nantinya. Nah, insya Allah beberapa minggu ke depan nanti saya akan berusaha mewujudkan pembelajaran yang efektif dan itu tuh semuanya kembali kepada anak. Jadi pembelajaran itu memang berpusat kepada anak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Debi. Sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Pak Debi. Amin. Baik, terima kasih Pak Debi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bu Zona. Oke, Bu Zona tadi mungkin sudah menyaksikan bagaimana coaching pasca observasi yang saya lakukan terhadap Pak Debi. Bagaimana pandangan Bu Zona terhadap coaching yang saya lakukan tadi? Baik, terima kasih ya Bu El ya. Jadi sejauh yang saya lihat tadi coaching pasca observasi pasca observasi yang Bu El lakukan dengan Pak Debi itu luar biasa sekali. Saya sudah melihat di situ praktek coachingnya sudah betul. Kenapa? Karena Bu El di sana tidak memberikan solusi. Permasalahan yang dimunculkan oleh Pak Debi, beliau sendiri yang mencarikan solusinya. Itulah sebetulnya hakikatnya coaching itu ya. Mungkin sedikit saran saja, karena tadi beliau saya lihat Pak Debi ini Bu El ada menanyakan tentang pengembangan kompetensi. Kan? Bagusnya pengembangan kompetensi itu sudah Bu El tanyakan terlebih dahulu kepada beliau di pra observasi sehingga beliau bisa fokus kepada pengembangan kompetensi tersebut. Jadi pas waktu kita pasca observasi kita tinggal melihat saja apa yang sudah terlaksana. Mungkin itu saja sedikit. Tapi secara menyeluruh luar biasa bagus. Oke, terima kasih Bu Zona. Kira-kira mungkin ada masukan Bu Zona terhadap coaching yang saya lakukan tadi supaya kedepannya lebih bagus lagi? Ya, itu saja mungkin Bu El untuk coaching untuk apanya udah karena ada luar biasa sekali mungkin tidak terburu-buru gitu saja. Kemudian untuk di pra sama pasca observasi ini harus harus terkorelasi yang harus mereka berhubungan. Oke, bagus, baik. Terima kasih banyak Bu Zona atas bimbingannya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih sering berlatih supaya lebih terbiasa, supaya hasilnya juga lebih maksimal. Terima kasih Bu Zona telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Bu Zona. Waalaikumsalam.